yuwarrithul mahabbata allati hiya ruhul Islam. Orang ahli zikir pasti kolbunya penuh cinta. Orang yang sibuk dengan Quran, sibuk dengan zikir, Allah cemburu. Annahu yajlibur rizqa. Zikir itu menarik rezeki. Cuma salah paham, rezeki itu tidak hanya yang zahir, ada yang batin. Ini adalah orang yang berkumpul bermajelis zikir diampuni. Dan yang kedua, diganti dosa-dosanya menjadi kebaikan-kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi وأهل بيته وذريته والمهدي خليفته وسلم اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ونسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر بعده آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. Insyaallah kita akan membahas fawaidudz dzikri ijmalan, faedah-faedah daripada zikir secara umum. Di kitab ini disebutkan sekitar 42 faedah zikir. Sebenarnya sebelum beliau sudah ada imam salafi tapi sufi. Namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nulis kitab Al-Wabilus Shayyib menyebutkan lebih dari 40 faedah zikir. Yang ini versi Syekh Abdul Qadir Isa. Maka untuk beliau, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah. Semoga beliau diberkahi di alam sana. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sadatina al-turuq as-sufiyah wal awliya as-salihin wal ulama ilmin khasatan. Muallif hadha kitab mursyidna Syekhna Abdul Qadir Isa wa talamidhihi ومن أخذ عنه والحاضرين والحاضرات. الفاتحة. نعوذ بالله بسم الله. يا والمغضوب عليهم ولا الضالين. Ini nomor-nomor nanti kita jelasin ya. Faedah zikir yang pertama disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim bahwa setiap orang berzikir akan dikerubungi malaikat. Satu, diliputi rahmah. Rahmah artinya kasih sayang. Itu sebabnya ahli zikir disayangi makhluk di langit dan di bumi. Itu sebabnya ahli zikir tiba-tiba orang sayang aja sama dia. Ya. Kenapa dia disayangi? Karena pemilik langit bumi sayang dia. Semoga kita bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya itu, otomatis karena dia bersama pemilik alam yang membolak-balik kolbu, maka kolbunya jadi sakinah. Apa arti sakinah? Tenang. Kolbu itu artinya bergerak. Kusak-kusuk, gundah. Kata orang apa? Gundah gulana. Ente gundah gak? Jomblo. Pasti gundah deh ini tiap malam.
tidur meluk bantal kan. Tapi kalau dia zikir, ada sakinah di kalbunya. Insya Allah. Apalagi namanya viral di langit. Antum gak terkenal di bumi gak apa-apa. Yang penting terkenal di langit. Wa zakarahumullah fiman indah. Itu udah berapa tuh? Udah 4 ya. Jadi nanti bisa lebih dari 42 itu. Pertama apa? Malaikat menghubungi, hafat bihimul malaikah. Jadi antum nih sadar atau tidak, kalau lagi majelis rotibul haddar, rotibul attas, istighatsah, zikir pagi sore, baca Quran, itu banyak malaikat yang menghubungi. Ya. Ama kita itu ada malaikat-malaikat khusus. Malaikat itu senang ditambah malaikat-malaikat rahmah. Maka sejauh yang saya perhatikan, gak ada ahli zikir itu yang miskin. Apa yang dia butuhkan, yang dia perlukan, Allah tunaikan. Meskipun terlihat hidupnya susah, tapi hatinya tidak susah. Miskin ini kan konsep berpikir. Konsep berpikir yang tidak pernah merasa puas. Itu miskin. Ya. Antum dulu gajinya 300, puas. Kaya itu. Sekarang orang banyak gajinya 300 juta, masih korupsi. Ya. Apalagi yang kedua, orang yang sibuk berzikir, maka semua hajatnya, tadi barusan kita sebut, Allah penuhi meskipun dia tidak meminta. Kalau tadi hadis Muslim, sekarang hadis Tirmidzi. Orang yang sibuk dengan Quran, sibuk dengan zikir, Allah cemburu. Kalau di hatinya terbersit sesuatu, Allah enggak mau. Maka sebelum terbersit, Allah tunaikan apa yang akan dia butuhkan, diperlukan. Maka jadi ahli zikir itu agak ngeri juga Pak. Terbersit sesuatu datang. Tapi kalau antum zikir kayaknya belum ya. Gawat Pak kalau sudah masuk zikir dalam kolbu. Allah senang. Allah kalau udah senang, apa aja mau kita dikasih. Karena mau kita saat itu bukanlah kita yang mau. Dialah yang mau. Kalau antum kan masih antum yang mau. Zikir supaya dapat ini, zikir supaya dapat itu. Jadi masih ada sisi ego. Keinginan nafsiyah, keinginan ego, bukan keinginan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya pada pengen zikir semua nih, tapi salah niat. Ini banyak terjadi pada ulama-ulama terdahulu sampai hari ini. Jadi sampai hari ini tidak sedikit ahli-ahli zikir, apa yang terbersit di hatinya Allah kasih. Lalu Allah menyebut dalam hadis Imam Ahmad, Imam Baihaqi dan Ibnu Hibban dengan riwayat yang sahih, bahwa ahli zikir itu disebut ahlul karam. Apa arti karam? Karam, al-karami, karim. Apa artinya? Pemurah. Mulia. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, saya'lamu ahlul jam'il yawm man ahlul karam. Pada hari kiamat akan dikenal siapa yang disebut ahlul karam. Faqila wa man ahlul karami ya Rasulullah. Wahai baginda Rasul, siapakah yang disebut orang-orang yang pemurah? Nabi mengatakan ahlu majalis dzikri fil masajid. Orang-orang yang suka berzikir di masjid, masjid. Inilah dalil kita nanti ada masanya akan menghidupkan majelis zikir. Selain majelis taklim, ini kan taklim. Nanti ada masa kalau sudah muncul halnya,
kita nanti zikir bersama-sama di masjid. Insya Allah ya. Karena ngaji-ngaji aja dulu ya. Biar mantep dulu, jangan zikir dulu. Jadi kita berzikir dengan ilmu, bukan dengan nafsu pengen begini dan begitu. Itu maksudnya ya. Kalau tadi yang pertama, orang yang berzikir, malaikat mengerubungi. Itu malaikat rahmat di bumi. Ada malaikat-malaikat muqarrabin di langit. Mereka berbangga-bangga. Bukan mereka ya, Allah yang membanggakan kita di hadapan mereka. Satu kali Sayyidina Nabi SAW kharaja ala halaqatin. Keluar ke satu halaqah yang ada di masjid. Nabi nggak pernah suruh buat halaqah. Nabi nggak pernah suruh buat zikir. Tapi sahabat inisiatif buat halaqah, lingkaran zikir, lalu mereka berzikir dengan pimpinan seseorang. Nabi keluar, Nabi tanya, ma ajlasakum, apa yang membuat kamu duduk bermajlis berhalaqah? Lalu mereka mengatakan, jalasna nazkurullah wa nahmaduh. Kami duduk ya Rasulullah untuk berzikir dan memujinya. Berzikir dan memujinya. Faqal atani Jibril. Di riwayat Muslim, ini diulang sampai 3 kali. Allah, demi Allah, apakah untuk itu kalian zikir? Untuk itu kalian duduk, berkumpul? Lalu mereka merasa ketakutan. Jadi mereka ini buat inisiatif majelis zikir di zaman Nabi. Dicecar pertanyaan 3 kali oleh Rasulullah. Perasaannya gimana itu Pak? Khawatir dituduh sesat. Lalu Nabi mengatakan, bukanlah aku ingin menyalahkan kalian. Tapi aku ingin memastikan kalian ngapain. Karena di langit lagi rame. Atani Jibril. Jibril mengabarkan kepadaku, di langit lagi rame. Kenapa? Innallaha yubahi bikumul malaikata. Allah membangga-banggakan nama-nama kalian di hadapan malaikat-malaikat muqarrabin. Jadi orang-orang yang suka membuat majelis zikir, masyhur dia di langit. Maka dulu siapa? Almarhum Ustadz Arifin Ilham, almarhum Ustadz Fulan, udah banyak dari dulu. Itu namanya diharumkan. Tapi kalau sekedar nama harum, kalau nggak rajin zikir nggak harum lagi. Maka harus mengenal jalur pintas, harus kenal siapa yang dizikirkan. Seandainya Allah tidak menyebut nama kita lagi di hadapan mereka, Allah masih menyimpan sirnya dalam ilmunya. Ya. Jadi lebih tinggi ma'rifat. Zikir itu ada 2. Zikir menyebut, zikir mengingat. Nah, mengingat itu mesti ma'rifatullah, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zikir menyebut rata-rata cuma cari pahala. Ya, kebanyakan begitu. Tapi berkah juga. Ya. Kurang bukti apa Pak? Ustadz Arifin itu, ya. Ustadz siapa lagi yang mengajarkan zikir di Betawi? Saya dengar dulu ada Kiai Benyamin, masih aktif ya. Itu buat majelis Hizib Bahar ya. Rame orang zikir. Habib kita buat majelis Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Allah ramaikan. Allah yang meramaikan, bukan dia. Maka aneh jika ada ustadz, habib, kiai merasa tersaingi kalau ada muncul majelis baru, itu aneh. Ya, berarti dia nggak mengerti politik langit ya. Nggak ngerti dia, orang begini jahil billah. Dia cuma berzikir ingin cari makan. Zikir bukan cari makan, zikir mau cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul kelompok baru, zikir, gak apa-apa, malah senang kita. Alhamdulillah, negeri ini tambah harum dengan zikrullah. Begitu seharusnya, bukan malah merasa tersaingi.
Kita itu marah kalau ada yang membid'ahkan, ya. Satu suara dong. Jangan kayak teman saya di seberang sana. Datang, adik kelasnya datang. Buat majelis, diperintahkan guru. Apa kata dia? Lu lapor sama gua. Urusan apa? Ya, ini wilayah gua. Siapa yang punya wilayah? Yang punya wilayah kan Allah Subhanahu. Tapi memang kalau kita ngajar di suatu tempat, ini adab. Ada guru tua di sana, kita silaturahim. Tapi seandainya enggak, kita nih orang tuanya, kalau tadi orang mudanya. Kita nih orang tua di sana. Ada anak muda baru buat majelis zikir, mereka enggak silaturahim, enggak apa-apa. Justru kita katakan, ya Allah, Engkau akhirnya meringankan beban-beban tugasku. Begitu seharusnya, ya. Emang mimpin zikir menurut antum enak? Hah? Orang yang berzikir dengan berjamaah. Nah, ini dalilnya berjamaah nih, hadis Imam Ahmad. Jadi orang-orang yang membid'ahkan zikir berjamaah, saya meragukan mereka ini mengikuti sunnah, walaupun ngakunya manhaj sunnah. Gak percaya. Kenapa? Dalam hadis-hadis yang sahih, hasan minimal, itu selalu menganjurkan zikir berjamaah. Dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma min qaumin, tidaklah sekelompok orang ijtama'u. Apa arti ijtama'u? Berkumpul. Yazkurunallah, mereka mengingat Allah. Illa nadahum munadin minas sama, kecuali muncul malaikat yang memanggil dari langit. Apa kata malaikat ini? Kumu maghfuran lakum. Suara apa itu Ustaz? Oke. Kumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian dalam keadaan maghfura, diampuni. Qad buddilat sayyiatikum hasanat. Kesalahanmu sudah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Dosa-dosamu dihapus, kamu dapat derajat yang tinggi. Ini hadis menunjukkan makna apa? Pertama, majelis zikir itu diridhoi oleh Allah SWT. Bukti Allah ridho, kita diberi ampunan. Jadi nggak usah khawatir lagi untuk menghidupkan majelis zikir. Mau namanya rotibul haddar, rotibul attas, rotib apa terserah. Ya, nanti kita buat rotib al-Hashimiyah. Canda ya, nggak sopan masa saya buat rotib sendiri ya. Nanti malaikat akan berseru di langit. Malaikat ini berseru jika diperintahkan. Apa kata dia? Kumu maghfuran. Berdirilah kalian dalam keadaan diampuni. Oh, hamba kalau diampuni oleh Allah berarti Allah ridho sama dia. Kalau Allah ridho sama dia, apa aja mau dia Allah kasih. Ya, antum maunya pasti rumah, mobil, nggak begitu. Bukan itu maksudnya. Ya. Nah, maka di sini faedah zikirnya adalah orang yang berkumpul bermajelis zikir diampuni. Dan yang kedua, diganti dosa-dosanya menjadi kebaikan-kebaikan. Kita ini kan nggak ada yang nggak berdosa. Ada di sini yang nggak dosa. Yang muka-muka ustadz nih dosanya paling banyak kali. Sama kita ya. Yang penting jangan merasa sok suci aja. Allah nggak suka. Itu yang dibaca imam kita tadi. Apa ayatnya tadi? Yuzakkuna anfusahum. Mereka itu suka sok-sok suci gitu. Ya. Itu ayat tadi yang dibaca. Itu ayat tamparan keras buat kita semua. Ya. Terjadi dialog antara sahabat dan Nabi. Kana Salman fi isabatin yadhkurun Allah.
Satu kali Salman Al-Farisi, Salman ini orang Persia Iran. Beliau umurnya di atas 200 tahun. Masih hidup, masih seger. Kalau di riwayat Imam Zahabi 250 atau 350. Kayaknya 300 agak ribet mikirinnya ya. Mungkin 200 kali. Saya punya guru paling tua, udah meninggal 120 tahun kalau nggak salah. Masih seger. Nggak tahu tuh Buya Syar'i apa? Ya, itu berapa umurnya tuh? Ya, tua sekali tuh. Orang cuma pengen minta doa beliau aja. Orang mana tuh beliau? Comas ya. Ya semoga Allah berkahi beliau. Ketika Salman dan para sahabat berkumpul yazkurunallah, hadis Imam Ahmad dan Hakim. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam fakaffu. Nabi mengunjungi mereka, lalu mereka tiba-tiba berhenti berzikir. Faqala ma kuntum taqulun. Kenapa kalian berhenti zikir? Qulna nazkurullah. Kami hanya nyebut-nyebut Allah, wahai Rasulullah. Qala, Nabi ini kan kasyaf. Tahu kasyaf? Ini orang Wahabi nggak percaya kalau Nabi kasyaf. Nabi memandang dengan izin Allah alam gaib. Kata beliau, inni ra'aitu rahmata tanzil. Aku melihat rahmat turun. Fa ahbabtu an usyarikakum fiha. Maka aku ingin mendapatkannya bersama kalian. Usyarikakum, bersama-sama mendapatkannya dengan kalian. Summa qala alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbir nafsi ma'ahum. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umatku ada kelompok yang aku diperintahkan untuk bertahan bersama mereka. Maka ini kabar gembira buat ahli zikir. Orang yang suka berzikir berjamaah. Rasulullah berbangga dengan kalian. Rasulullah berterima kasih kepada Allah karena ada kelompok-kelompok itu. Maka hidupkan istighasah, ratib, hizib. Hidupkan itu, majelis zikir. Torikot yang mu'tabarah, yang sahih. Sanadnya kepada Rasulullah. Hidupkan itu. Karena itulah yang membuat negeri ini diberkahi. Hindari merasa lebih baik. Torikot dengan torikot tidak boleh merasa lebih tinggi. Ya, itu cuma metodologi. Maka torikot yang sesat, yang merasa dirinya lebih hebat daripada kelompok yang lain. Ya. Boleh merasa torikot kita bagus, tapi tidak boleh merasa lebih baik, dalam artian lebih sahih, lebih benar, yang lain gak benar. Nah itu bid'ah itu ya. Ibnu Qayyim menyebutkan 100 macam zikir ya, lebih. Pertama, manfaat zikir ya. Annahu yutridu syaitan wa yuqmi'uhu wa yuksiruh. Orang kalau berzikir maka syaitan tertolak ya. Jadi kenapa kita ini kesetanan? Karena kurang zikir. Jadi kalau antum melihat ada orang zikir terus begitu, itu bukan kesurupan. Itu namanya hal, apa namanya? Atau wujudan. Dia berteriak lagi zikir, itu bukan kesetanan. Atau antum melihat ada orang zikir keras, la ilaha illallah, itu nggak apa-apa. Itu hal yang terjadi sama dia. Cuma kalau saya senangnya sekarang zikirnya lembut. Kalau dulu masih muda banget, sekarang muda biasa. Dulu masih muda sekali, saya senang zikir keras. Bahkan kami seminggu itu ada 3 kali majelis zikir keras. La ilaha illallah, begitu Pak. Kepalanya udah kemana-mana itu. Ada kawan kita yang sudah guling-guling, nangis menyebut nama Allah. Allah, Allah, itu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak apa-apa itu. Cuma jangan di tempat yang orang belum mengerti tentang itu.
Kayak di masjid ini kan belum terbiasa. Ini kan masjidnya masjid mu'alaf juga nih. Dulunya jangankan itu kunut aja susah di sini ya. Imam mau kunut aja disogok dulu biar gak kunut ya. Tanya nih sama imamnya ya. Annahu yurdir rahmana azza wa jal. Orang kalau zikir Allah ridha. Ada yang lebih tinggi dari ridha Allah. Antum kalau sudah diridhai Allah, mau ke langit ke-7 boleh. Mau masuk surga boleh, tapi mati dulu. Yang ketiga, ayuzilal hamma wal ghamma anil qalb. Kenapa ada orang gundah gulana? Karena zikir tidak masuk menjadi benteng dirinya. Maka syaitan itu kan mengalir di seluruh darah. Bisa setan. Cuma syaitan tidak sanggup masuk ke jantung. Namun karena darah sudah kotor, itu darah yang masuk bekas dia. Itulah yang membuat kolbu kita gundah. Jadi zikir rutin, zikir itu gak usah banyak-banyak. Zikirnya yang rutin, pagi, sore, ba'da sholat. Dirutinkan terus begitu. Nanti akan muncul cahaya, berlapis cahaya. Begitulah terus. Lama-lama dia kuat. Jangan langsung sekali hantam 70.000. Ya boleh juga kalau sering. 70.000 itu bulanan, mingguan. Misalnya kita buat majelis khatam 70.000. Sekali seminggu boleh. Jangan sekali setahun 70.000-nya. Ya. Yang keempat, annahu yujlibu lil qalbil faraha was surura wal bast. Orang yang zikir, maka di kolbunya ada kebahagiaan. Yajlib, dapat menarik energi bahagia. Ya, orang-orang yang murung ini kurang zikir, ya. Ini wajah-wajah galau ini kurang zikir ini, ya. Kebanyakan nonton YouTube. Annahu yunawwirul wajha wal qalb. Orang kalau zikir, karena kolbunya berseri-seri, wajahnya pun berbahagia. Ya. Walaupun air matanya menetes, tapi dia menetes dengan kebahagiaan. Emang bisa nangis tanda bahagia? Bisa ya? Coba ibu-ibu itu waktu dulu nikah, nangis. Kita tanya, kamu sedih neng? Enggak, aku bahagia. Jadi ada tangisan bahagia. Annahu yuqwil qalba wal badan. Orang ahli zikir itu kuat kolbunya dan badannya. Jadi antum yang sakit-sakitan mulu, dikit-dikit capek, itu kurang zikir. Karena kalau zikir, kolbunya tenang. Orang kalau zikir, kolbunya tenang. Kalau kolbunya tenang, maka badannya akan stabil, imunnya oke. Ya. Nah, ini kesukaan antum nih ya. Zikir itu menarik rezeki. Annahu yajlibur rizqa. Zikir itu menarik rezeki. Cuma salah paham, rezeki itu tidak hanya yang zahir, ada yang batin. Yang zahir duit, rumah, tanah, pakaian, kendaraan. Ya. Ini beda nih ya. Ada orang zikir, saking banyaknya zikir, dia kemudian berkhidmat untuk zikir. Tapi dalam khidmat untuk zikir dia terhalang oleh kendaraan. Maka Allah lihat, orang ini butuh kendaraan. Allah adakan kendaraan untuk dia. Lain dengan kita. Kita mau beli kendaraan, zikir dulu. Beda ya, modus. Ya. Itu modus, thariqat al-modusiyah. Thariqat begini udah ketinggalan, ya. Pengen ini zikir, itu thariqat jadul, bukan thariqat ma'rifatullah. Thariqat begini, Allah nggak ridho. Kamu zikir bukan untukku, tapi untuk kemauanmu. Kalau yang pertama tadi lain, dia khidmat untuk zikrullah. Dia kurang kendaraan, Allah adakan kendaraannya.
Basit, dia kurang pasangan, Allah nikahkan dia ya. Ente al-jomlowi nih. Dia kurang apa? Kurang makan, Allah cukupkan makannya. Itu kalau sudah khidmat. Ya. Dompetnya kurang tebal, Allah tebalkan dompetnya. Tapi jangan dimulai dari dompet. Dompet tipis nih, zikirullah. Ini beda ya. Jadi orang ahli zikir nih nggak pantas mikirin mobil, nggak pantas. Orang ahli zikir nggak layak, nggak patut dia mikirin rumah, nggak patut. Orang ahli zikir nggak seyogyanya dia membicarakan dompet, nggak seyogyanya dia ngurus-ngurusan begitu. Allah yang urus, jamaah yang urus nanti. Allah ilhamkan kepada jamaah, jamaah ngomong. Disinilah ahli zikir diuji. Nanti antum yang khidmat zikir, ujiannya cuma dengerin aneh. Kita rajin zikir nih, buat majelis zikir. Allah ilhamkan seorang kaya, dia ngomong, Ustadz, Kiai, Buya, nanti kalau saya dapat rezeki, saya beliin rumah dan mobil. Nah, nanti begitu. Itu ujian. Allah sengaja tes case. Ditesnya orang, dia ahli zikir, atau pengen sesuatu dalam zikirnya. Kalau dia ahli zikir, dia cuek aja. Kita digombalin orang. Ya. Orang kalau susah kan ngomong begitu. Tapi kalau udah punya, eman juga nih duit. Masa dibagi-bagi sama orang, dia kan kerja ngapa-ngapain. Yang kerja aku, si ustadz cuma doa-doa doang. Gak usah lah, amplop aja lah 500. Ya salam. Minta kaya, ngasih amplop ustadznya segitu kan. Doanya minta dunia akhirat. Itu kejadian, si ustadz berubah gak niatnya? Apakah dia tadinya yang berharap kepada Allah, sekarang berharap kepada makhluk Allah? Tuh, tipis-tipis. Kalau lagi zikir yang kebayang amplop, orang kaya. Atau ketika zikir teringat Allah yang maha memberi zikir. Kalau matahari terbit, purnama pun tidak terlihat, bintang-bintang hilang. Allah itu pencipta sang surya dan dia tidak pernah terbenam. Dia selalu bercahaya. Seharusnya dia tidak tertutup oleh awan-awan tadi. Itu kan awan tuh yang datang. Pak Kiai, doain saya 6 bulan lagi beli rumah. Banyak teman saya yang kemudian diprank, merasa diprank oleh orang kaya. Ada keinginan, dia butuh apa Allah kasih. Butuh apa Allah kasih. Kan kebutuhannya ahli zikir ini macam-macam. Datang sendiri aja, ya nggak dibuat-buat itu. Ente lagi butuh apa Basit? Butuh pasangan hidup ya? Niatnya benerin ya. Annahu yaksu dzakiral mahabata wal halawata wan nudrah. Zikir ini membuat ahlinya dipakaikan oleh Allah haibah. Maka ahli zikir nggak perlu pakai jimat. Antum yang punya jimat, bakarlah jimatnya. Ngapain lagi? Ya, pakai aja lah zikir pagi sore, istighotsah, rotib itu cukup udah. Nggak sempat sholawat. Sholawat itu adalah jimatnya badan. Jadi kalau nyimpan di buku, di kopiah kan ada tuh ditaruh di sini. Ya. Ada yang ditaruh di baju, ada yang bajunya dirajahin. Antum kira aneh nggak ngerti. Udahlah, simpen aja itu, ya. Nggak perlu begitu-gituan. Kita ini sudah ahsan takwim. Struktur di tubuh kita ini, dalam diri ini sudah sangat canggih. Kalau sesuai dia dengan proporsinya, komponen di badannya, yaitu zikir, maka dia akan menarik tanpa perlu ada alat-alat penarik. Ya, walaupun muka kita pas-pasan nggak ada masalah. Ya,
Jadi tolong nih kawan-kawan, bedakan zikir dengan ilmu hikmah. Ya, ilmu hikmah itu untuk yang tadi-tadi. Ilmu hikmah itu cuma jalan supaya orang nanti kecewa sama jimat, kecewa sama raja, kembali kepada Allah. Saya punya dosen dulu, dia mantan mursyid hikmah, jadi ahli buat raja. Terakhir jadi pengamal Thariqat Qadiriyah. Kata dia, bosan bergantung ke tulisan, bosan bergantung ke wirid, bosan bergantung ke angka-angka. Kita bergantung saja kepada Allah. Wusul dia langsung. Udah meninggal sekarang ya. Karena COVID tewas juga. Alhamdulillah dia meninggal dalam keadaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang ahli zikir dibuat manis oleh Allah. Ayaksual halawah. Dibuat menarik oleh Allah. Kalau menarik di sini nih bahasa majazi. Sesuatu yang manis ada semut nggak? Ya, benar. Ada semutnya. Semakin banyak gulanya, semakin banyak semutnya. Bukan semut, semut. Ya, semakin dia manis, semakin Allah kumpulkan sang semut-semut. Kenapa kita datang kepada guru kita yang ahli zikir, ahli ilmu? Karena kita ingin dapat manisannya. Ya, semoga kita termasuk semut-semut yang begitu. Syukur-syukur ya antum termasuk yang manis itu ya. Tapi ada yang manisnya permanen, disedot-sedot habis. Dia harus update lagi, upgrade lagi. Tapi sayang sekali, ada yang belum manis sudah kemudian merasa manis. Bahkan sekarang ingin menyaingi guru-gurunya. Muncullah kemudian mursyid-mursyid palsu. Ya di Thariqat banyak Pak. Di zaman Abah Anom dulu ada 9 mursyid palsu. Beliau, Abah Anom masih hidup, ada 9 Pak mursyid palsu. Mantan muridnya ngaku jadi mursyid. Bahkan meremehkan Abah Anom, banyak. Jadi nanti jangan heran kalau ada orang yang ngaji sama saya nanti saya nggak tahu sekarang ya. Nanti jelek-jelekin saya. Rozi mah belum nyampe. Ya nggak apa-apa. Rozi sesat, nggak apa-apa. Terserah ente. Kita tidak diminta untuk dikenang amal kita. Ya, guru sih sedih muridnya khianat. Cuma itu kan takdir Allah. Kita pulangkan, kembalikan semua kepada Allah. Kita cuma berdoa semoga kita tidak jadi murid yang khianat. Ya, ada yang nggak diangkat jadi mursyid, setelah wafat ngaku jadi mursyid. Itu pengkhianat juga itu. Nah ini banyak sekarang begitu. Saya nggak mau ini terjadi pada kita. Maka walaupun saya kolektor ijazah tarekat kemursidan, tapi tidak satupun yang saya kembangkan di luar-luar. Paling di majelis tertutup saya bilang. Karena nggak mau terjadi pergesekan thariqah. Karena psikologis orang berthariqat ini merasa bangga dengan thariqahnya. Dulu waktu saya bertarikat sama Nia, saya menganggap, ini thariqat paling cepat. Lalu upgrade Naqsyabandi, kayaknya ini paling mantap. Ada suluk 40 hari, 10 hari. Di thariqat sebelah nggak ada. Pindah thariqat lagi, bukan pindah. Upgrade thariqat lagi. Wah ini kayaknya lebih gampang nih, nggak perlu pakai suluk-suluk nih. Ngaji lagi, begitulah terus. Ternyata kolbu ini gak pernah puas sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya pengalaman Pak, berthariqat macam-macam dan setiap masuk thariqat tertentu merasa ini yang cukup, ini yang cukup. Maka setelah sekarang Allah dewasakan dikit-dikitnya, saya menghindari itu. Ya. Maka yang antum kan ada yang Naqsyabandi, ada Ba'alawi, ada yang Qadiriyah, ada yang Syaziliyah, ada yang nggak jelas, ada Idrisiyah, saya lihat. Ada thariqat baru juga nih, thariqat Al-Barawiyah. Paling lucu,
Di sebuah pertemuan thariqat banyak orang-orang thariqat, sholat maghrib datang, berlombalah mereka pengen jadi imam karena berharap nanti memimpin zikir. Dipimpinlah oleh salah satu orang thariqah. Yang thariqah lain marah, bid'ah, thariqat kita beda. Tuh ngapain ente begitu ya? Pada seharusnya dinikmati aja, mau di depan pakai apa zikirnya, ikuti. Nah ini yang saya hindari ya. Itu ciri-ciri thariqat ego, thariqat nafsiyah, bukan thariqat ma'rifat, thariqat ruh ya, dalam ruh biasa aja. Udah Basit, cukup. Nah terakhir saya bacakan nomor 9 kalau di Ibnu Qayyim, yuwarithul mahabbata allati hiya ruhul Islam. Orang ahli zikir pasti kolbunya penuh cinta. Jadi kenapa antum ketemu sekelompok orang ngaji doang dia, nggak ada zikirnya, kerjaannya nyalahin orang mulu ya. Karena dia kurang zikrullah. Kalau dia sering zikrullah, di kolbunya yang penuh cinta, mahabbah. Mahabbah itulah ruhul Islam. Mahabbah itulah inti orang beragama. Mahabbah itulah yang kemudian Allah menciptakan segala sesuatu karenanya. Dengan mahabbah itulah Allah sampaikan seorang hamba ke hadiratnya. Dengan mahabbah itulah Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan perang salib. Muhammad Al-Fatih dibimbing gurunya Al-Mursyid Al-Kabir Ibn Syamsuddin memenangkan perang, menaklukkan Konstantinia. Tapi spirit ini sekarang dihilangkan. Banyak orang jualan khilafah, tapi dia meninggalkan tasawuf dan zikrullah ya.